Shalom sahabat, pada saat saya mengikuti ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2021 yang lalu, saya secara pribadi mendapat pengalaman yang begitu luar biasa yang belum pernah saya alami sepanjang hidup saya. Sejauh pengalaman saya, biasanya bila Roh Kudus ingin menyampaikan sesuatu pada saya, Dia nyaris selalu menyampaikannya melalui simbol-simbol, tulisan, gambar, atau penggambaran seperti menonton sebuah klip film. Itu yang biasanya saya alami. Tapi malam itu tepat saat doa penyembahan sebelum kami akan masuk ke dalam firman Tuhan, saya mendengar suatu suara yang begitu audible berkata, Yesaya 5. Sangat jelas sekali. Dan dalam waktu yang singkat itu, saya yang masih kaget sempat refleks bertanya, ayat berapa? Dan suara itu kembali dengan jelas menyampaikan 21. Masih tersimpan dalam kamera handphone saya, screenshot ayat tersebut tepat pukul 19.03. Yesaya 5 ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Jujur pada awalnya saat saya mendapatkan ayat ini agak terkejut, karena ayat ini dibuka dengan suatu kata yang begitu tajam. Tetapi saya segera menyadari inilah pesan spesifik yang ingin Roh Kudus sampaikan untuk saya secara pribadi dan saya berharap juga untuk kita semua. Dalam beberapa hari kemudian saya berdoa dan merenungkan kembali ayat ini dengan berharap mendapatkan intisari dari firman ini. Dan puji Tuhan, Roh Kudus membawa saya pada suatu kata kunci dari ayat ini yaitu memandang. Bukan suatu kebetulan pada hari Kamis tanggal 6 minggu lalu saya menjalani operasi mata sebelah kanan saya, sehingga sampai hari ini saya masih harus beraktivitas dengan satu mata kiri dengan kondisi yang lama yaitu -9 dan satu mata dengan kondisi yang sudah diperbaharui di mana saya dapat melihat dengan begitu jelas dan tajam tanpa kacamata setelah sekian puluh tahun berkacamata. Pasca operasi dengan kondisi sebelah mata dengan penglihatan yang membaik walau masih dalam tahap pemulihan, Roh Kudus kembali berbicara pada saya dan memberikan penggambaran yang begitu jelas. Inilah perbedaan cara kita melihat atau perbedaan cara kita memandang apabila mata kita atau mata rohani kita telah diperbaharui oleh Tuhan. Mata lama kita akan cenderung memandang dan berfokus pada diri kita sendiri, sebagaimana dalam ayat tadi, dan hanya menghasilkan sesuatu yang keruh atau buram. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Mata lama kita dengan kesombongan akan senantiasa menganggap diri kita serba mampu, bahkan mungkin mengira diri kita lebih bijaksana daripada Tuhan. Kita lebih melihat pada kemampuan, pengalaman-pengalaman, pada sumber daya yang kita miliki seperti harta kekayaan, pengaruh, jabatan, pangkat, kekuasaan, relasi, dan banyak hal lainnya. Tetapi mata rohani yang diperbaharui akan dimampukan untuk senantiasa berfokus melihat dengan jernih kepada Tuhan. Sebagaimana saja saat kita menghadapi situasi atau keadaan yang bahkan menurut prediksi beberapa pemimpin rohani tahun ini, tahun 2022, serba tidak jelas. Namun sebagaimana nyanyian ziarah dalam Mazmur 121 ayat 1-8, pemazmur menuliskan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bukan dari dewa-dewa, bukan dari ilah-ilah yang disembah bangsa-bangsa di sekeliling Israel pada saat itu yang dianggap bersemayam di gunung-gunung tinggi dan mampu memberi pertolongan kepada manusia. Tetapi pemazmur dengan tegas menyatakan ayat berikutnya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Bandingkan dengan ayat pada kitab Yesaya 5 tadi. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sahabat,
kemana dan kepada siapa kita memandang atau melihat dan mempercayakan kehidupan kita akan menjadi kunci utama yang menentukan langkah-langkah kehidupan kita selanjutnya, menghadapi situasi atau keadaan apapun di depan kita. Kiranya sahabat dan saya akan mengalami pembaharuan dalam cara kita melihat atau memandang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.